Halo, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 51, 52 dan 53 bersama Syari Kritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Episode 51 Sheila menjadi umpan. Sebelumnya Elang mengira jika urusan dengan organisasi sayap merah sudah selesai, namun ternyata belum. Organisasi itu masih memiliki dendam kepada Bobby dan juga tentu saja kepada Elang, Emily serta Sheila. Jadi mereka masih menganggap masalah itu belum selesai dan malah menambah besar, tanya Elang. Kurang lebih seperti itu, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih penting lagi. Nanti aku akan membicarakannya ketika kita bertemu, kata Emily. Dengan cepat Elang berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan pulang sekarang. Oke, aku juga akan jalan ke apartemenmu, kata Emily dengan bersemangat. Di dalam hati wanita itu selalu ada getaran yang membuat jantungnya berpacu lebih cepat ketika akan bertemu dengan Elang. Sebenarnya jika dia pandai dalam menilai diri sendiri, pastinya Emily menyadari jika rasa cinta yang ada di dalam hatinya kepada Elang masih sama seperti dulu. Hanya saja saat ini tersembunyi di balik rasa sakit hati serta gengsi yang dia miliki sebagai seorang wanita yang tidak mau menunjukkan perasaan sebenarnya kepada seorang pria. Setelah itu panggilan suara diakhiri oleh Elang. Saat Elang mengembalikan pandangannya kepada Gea, dia terkejut dengan tatapan mata Gea yang begitu tajam mengarah kepadanya. Ada apa Gea? Tanya Elang. Gea menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan dari pria itu. Kamu mau kembali ke perusahaan keluargamu? Tanya Elang. Gea menganggukkan kepalanya sambil berkata, Lia, aku harus mematangkan konsep pembangunan apartemen. Aku ingin melakukan yang terbaik dalam kerjasama kali ini. Bagus sekali. Kamu memang seorang yang profesional. Ayo semangat. Nanti aku akan kirimkan makan siang untukmu, kata Elang seraya tersenyum dengan sangat lebar. Ah, aku tunggu itu. Awas jika kamu berbohong, ucap Gea seraya menyipitkan matanya sambil tersenyum. Elang mengangkat tangan kanannya sambil mengacungkan jari kelingking. Lalu dia berkata, aku janji. Ya sudah kalau begitu. Aku kembali ke perusahaan dulu, ya. Kamu hati-hati di jalan, ucap Gea. Kemudian wanita itu melangkahkan kakinya menuju ke pinggir jalan raya untuk menunggu taksi online yang sudah dia pesan. Karena Elang juga sedang buru-buru dan perusahaan Permana City Corp, yang berlawanan arah dengan apartemennya, membuat orang tidak menawarkan diri untuk mengantar Gea kembali ke perusahaan Permana City Corp. Setelah itu Elang memesan ojek online untuk kembali ke apartemen. Memang pagi ini dia tidak meminta Jody mengantarnya karena dia ingin jika anak buahnya itu fokus untuk menyembuhkan dirinya terlebih dahulu. Dengan menggunakan sepeda motor, Elang tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa sampai ke apartemen. Ketika tiba di apartemen, Emily belum terlihat. Karena mendengar jika wanita itu sudah berangkat menuju ke apartemennya saat dia juga akan pulang, membuat Elang menunggu di lobi. Kurang dari 5 menit, saat Elang sedang bermain permainan poker di ponselnya, Emily datang. Kita langsung saja ke unit apartemenmu, ujar Emily yang terburu-buru seperti dirinya sedang diikuti oleh seseorang. Elang menurut saja tanpa banyak bicara. Kini mereka sudah tiba di unit apartemen Elang. Apa kamu mau sambil minum? Aku akan membuatkan teh untukmu, tanya Emily. Elang menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak perlu. Aku mau air putih saja. Tolong ambilkan. Emily mengerutkan keningnya mendengar itu. Dia merasa heran dengan permintaan Elang. Tumben sekali. Apa kamu sudah sadar akan kesehatan? Tanya Emily. Hahaha, kalau aku minta diambilkan wine, aku takut jika kita akan berakhir pada permainan itu dan melupakan pembicaraan penting yang akan dibicarakan, kata Elang sembari tertawa. Emily mengangkat sebelah bibirnya. Lalu, dia berkata, lagi pula siapa juga yang ingin melakukannya? J. Angat percaya diri. Setelah itu, dirinya pun langsung melangkahkan kakinya untuk mengambil air putih untuk Elang dan juga dirinya. Emily membawa 2 gelas berisi air putih dan meletakkannya di meja. Lalu dia duduk di samping Elang. Apa yang ingin kamu bicarakan itu? Tanya Elang.
Emily menatap Elang dengan sangat serius. Lalu dia berkata, aku mendengar dari Mayor Jenderal Diaz jika organisasi Sayap Merah memiliki rencana lain yang tersembunyi saat ini. Diduga jika mereka terhubung dengan para pemberontak. Elang sangat terkejut mendengarnya. Lalu dia pun bertanya, apa? Mereka terhubung dengan para pemberontak. Pemberontak yang kamu maksud adalah musuh kita dari negara lain atau yang mana? Ini belum terlalu jelas karena mereka sangat sulit sekali dilacak. Dugaan sementara adalah para pemberontak yang ada di pegunungan timur, kata Emily. Sana, Elang kemudian mengambil gelas yang ada di hadapannya dan meminum air putih yang ada di. Setelah dia minum dan telah meletakkan kembali gelasnya, Elang mengembalikan kembali pandangannya kepada Emily dan bertanya, jadi sebenarnya musuh yang ada di pegunungan timur itu adalah para pemberontak campuran. Di sana ada musuh kita dari negara tetangga. Mereka mendoktrin rakyat untuk memerangi negara kita. Hasilnya tidak sedikit yang berhasil dicuci otaknya dan sekarang menjadi pemberontak. Jelas Emily dengan mengucapkannya secara perlahan. Elang memegang dagunya sambil mengelus-elus jenggotnya yang pendek itu sambil berpikir. Terus, apa hubungannya dengan Bobby dan juga Sheila? Apa rencana mereka? Tanya Elang, bingung. Dengar, seru Emily. Membuat Elang memalingkan pandangannya kepada wanita cantik itu. Kini Elang menatap wajah Emily dengan sangat serius. Kamu tahu Bobby merupakan seorang pria kaya raya, bukan? Tapi sebenarnya Bobby memiliki syarat yang bisa membuat dia sebagai seorang yang kuat. Dia memiliki anak buah yang mumpuni dan juga memegang jalur strategis yang bisa digunakan oleh organisasi Sayap Merah untuk melakukan distribusi serbuk cocaine. Terang Emily dengan mata yang menatap dalam kedua mata Elang. Bukankah itu adalah sebuah kebodohan? Kini wajah Elang pun berubah. Terlihat wajahnya begitu memerah dan tarikan napasnya pun terdengar berat. Masalahnya memang kejadian itu sangat sensitif bagi Elang. Kenapa kamu menarik masalah 2 tahun yang lalu? Elang berkata dengan nada suara tinggi. Bersambung, lanjut episode 52 menghidupkan kembali pasukan khusus Frostfire melihat amarah Elang. Tidak membuat Emily merasa takut. Dia bahkan menantang pria itu dengan mempertahankan pendapatnya. Ya, karena 2 tahun yang lalu adalah waktu di mana kebodohanmu benar-benar terlihat. Akibatnya kita kehilangan banyak teman dan juga. Emily tidak sanggup untuk melanjutkan perkataannya karena ego yang ada di dalam dirinya begitu besar untuk mengatakan jika hubungan cinta di antara keduanya musnah karena kejadian itu hingga akhirnya orang harus menikahi wanita lain. Ya. Walaupun sudah berstatus sebagai duda namun tetap saja Emily tidak bisa memaafkan kejadian itu. Elang bukanlah seorang pria yang tidak peka. Dia langsung mengerti dengan kata-kata yang akan dikeluarkan oleh Emily namun ditahan oleh wanita itu. Oleh sebab itu, amarah di dalam dirinya pun langsung menghilang. Sebab dia tahu jika Emily terus menyalahkannya atas kejadian 2 tahun yang lalu karena masalah hati. Sudahlah, lupakan saja tentang masalah itu. Lebih baik kita fokus kepada masalah Bobby dan juga Sheila. Kita harus bisa melindungi mereka karena jika tidak, kemungkinan Bobby akan bergabung dengan organisasi Sayap Merah dan membuat organisasi itu tambah kuat, kata Emily sambil membuang wajahnya. Elang menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, ada satu pertanyaan yang membuat dirinya merasa janggal dengan ini. Tetapi pada acara ulang tahun Sheila, Bobby bertemu dengan Bimo dan mereka berdua terlihat cukup dekat. Barulah ketika kejadian yang semakin serius, Bobby menge. Tahu ternyata adalah anggota organisasi Sayap Merah. Jika Bobby baru mengetahui Bimo adalah anggota organisasi Sayap Merah berarti orang yang mengajaknya bergabung ke dalam organisasi Sayap Merah adalah orang yang berbeda. Tanya Elang dengan ekspresi wajah yang tampak bingung. Emily menganggukkan kepalanya. Lalu dia praak. Elang meletakkan gelas dengan cukup keras ke atas meja. Hingga membuat Emily terkejut dan wanita itu menoleh ke arah Elang. Kalau begitu untuk apa kita repot-repot menjaga Bobby dan Sheila? Kenapa tidak kita hajar saja Zulham itu? Kita buat dia bertekuk lutut dan semuanya langsung beres. Kata Elang dengan pikiran yang sederhana. Berkata, ya, orang yang meminta Bobby untuk bergabung adalah Zulham. Dia adalah pemimpin organisasi Sayap Merah di Provinsi Z3.
Dia turun tangan langsung untuk meminta Bobby bergabung karena seperti yang kau katakan sebelumnya jika bumi memiliki jalur emas. Dengan begitu, bukan hanya kota Aceh saja yang akan mendulang keuntungan, terlebih adalah Provinsi Z3 dan Pusat. Elang mengambil gelas dan meminum air putih lagi sampai habis. Emily menarik napas dalam-dalam. Kesabarannya benar-benar diuji oleh Elang. Semuanya tidak semudah itu, Elang. Banyak pertimbangan yang harus kita perhitungkan. Kita tidak bisa main asal nyemplung saja karena itu akan membuat kita tenggelam. Organisasi sayap merah tidak seperti yang kamu duga. Dia lebih besar dan lebih berbahaya. Emily berkata dengan begitu tegas sambil matanya menatap tajam kedua mata Elang. Setelah mendengar itu Elang menganggap tidak bahunya sambil menurunkan bibir. Lalu dia bertanya, apakah aku harus setiap hari bersama dengan mereka? Kalau seperti itu apa bedanya aku dengan pengawal? Emily menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, akan lebih baik jika kamu menjadi kekasihnya. Hal itu akan membuat aman dan tidak menimbulkan kecurigaan hingga kamu terus bersama dengan Sheila. Uhuk, tiba-tiba saja Elang tersedak padahal dirinya tidak sedang makan atau minum. Apa yang kamu pikirkan, Emily? Kenapa tiba-tiba kamu memiliki ide seperti itu? Bagaimana mungkin aku bisa melakukannya dengan Sheila yang masih remaja dan aku juga tidak mengenal dia? Tanya Elang, tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Untuk kasus ini, Emily sama sekali tidak merasa cemburu ataupun tergores hatinya. Sebab yang akan dijalani oleh Elang adalah sebuah misi dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, dia bisa berpikir gila seperti itu padahal selama ini jika Elang dekat dengan wanita lain dia selalu cemburu. Ini demi negara kita, Elang. Terkadang kita harus melakukan sesuatu yang gila agar misi kita berhasil. Bukankah itu yang selalu kamu katakan selama kamu memimpin pasukan khusus Frostfire? Emily berkata seraya mengangkat kedua alisnya. Dia merasa senang kata-kata yang sering diucapkan oleh Elang ini diucapkan olehnya. Jadi perasaan itu semacam balas dendam yang berhasil. Elang melambaikan tangannya dengan cepat dan keras. Ide untuk berpacaran dengan Sheila adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal dan terbilang buruk baginya. Tidak Emily. Aku nggak mau melakukan itu. Sudah cukup tenang hatiku saat ini tidak memiliki ikatan apapun dengan wanita. Biarkan aku menikmati masa-masa ini terlebih dahulu sebelum nantinya aku harus memotong wanita yang akan dijadikan sebagai istri. Kata Elang dengan begitu tegas. Bahkan di dalam pikirannya pun belum terlintas jika dia akan berpacaran dengan Gea. Padahal hatinya selalu ceria ketika berada di dekat wanita itu hingga sampai dirinya mau membantu Gea untuk mewujudkan cita-citanya. Emily mengerutkan keningnya sambil bertanya, jadi alasanmu karena masih trauma dengan pernikahan? Elang berdiri dan memandang ke arah luar jendela. Lalu dia berkata, bukan trauma. Aku hanya ingin tenang saja tanpa memikirkan tentang cinta. Aku masih lelah dan, sudahlah nggak perlu dibahas. Emily bertanya, aku nggak pernah menyangka jika kamu memiliki ikatan. Hati kepada wanita itu. Aku pikir kamu menikah tanpa dilandaskan oleh cinta. Setelah mengatakan itu, Emily berdiri dan melangkahkan kakinya menuju ke pintu apartemen untuk pergi. Elang membalikkan badan. Ketika melihat Emily melangkah pergi, dia pun bertanya, kamu mau pergi? Ya, aku pergi dulu. Aku harap kamu mau mempertimbangkan usulanku. Tapi jika tetap tidak mau, aku harap kamu memiliki rencana lain yang lebih baik. Kata Emily tanpa membalikkan badan dan hanya menoleh ke arah belakang saja. Setelah itu Emily melanjutkan langkah kakinya keluar dari unit apartemen. Sore hari, Elang menghubungi Emily untuk menanyakan tentang rencana menuju ke rumah peristirahatannya yang ada di pinggir kota Aceh. Namun ketika dihubungi Emily menyuruh Elang untuk pergi duluan ke sana dan anak buah Emily yang akan mengantar kunci rumah. Wanita itu mengatakan jika dia akan menyusul kemudian. Emily memang sedang ada pertemuan dengan Panglima dan pemimpin komando khusus saat ini. Panglima memiliki rencana untuk mengaktifkan kembali pasukan Frostfire. Pasukan yang dibubarkan setelah kejadian 2 tahun yang lalu karena pemimpinnya yang hilang tanpa jejak, dirasa oleh Panglima harus
Dihidupkan kembali karena dia sudah memiliki calon pemimpin baru yang menurutnya sangat mumpuni dan bisa bersaing dengan pemimpin terdahulu. Panglima memang belum mengetahui tentang kembalinya Dewa Perang. Pasalnya Maijen Diaz masih menutupi itu. Bukan karena Maijen itu tidak percaya kepada Panglima, tetapi dia tidak percaya dengan orang-orang yang ada di sekitar Panglima. Aku rasa ini adalah waktu yang tepat untuk mengaktifkan kembali Frostfire. Dengan adanya pasukan khusus itu, setidaknya membuat musuh yang saat ini sedang mengintai kita akan berpikir ratusan kali untuk melanjutkan rencana mereka, kata Panglima. Tentu saja Maijen Diaz dan Emily yang hadir dalam rapat itu terperanjat mendengarnya. Emily bertanya, apa Panglima serius? Memangnya siapa yang akan memimpin pasukan itu? Panglima menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, tentu saja aku serius. Bagaimana mungkin untuk permasalahan negara aku bisa bermain-main? Emily terdiam. Sangat jelas dia tidak setuju dengan ide itu. Aku sudah memiliki satu nama yang akan menjadi pemimpin pasukan Frostire. Dia adalah Brigadir Jenderal Nunes, ucap Panglima dengan sangat serius. Baik Emily maupun Jenderal Diaz sama-sama terkejut dengan mengeluarkan sebuah pertanyaan yang sama. Apa, Brigjen Nunes? Apa kau yakin? Bersambung. Lanjut episode 53. Informasi mengenai elang yang terbongkar. Semuanya terkejut mendengar Brigadir Jenderal Nunes karena memang nama itu sangat jauh sekali dari perkiraan mereka. Memang karir pria itu bisa dibilang sangat cepat, mirip dengan elang tapi sedikit lebih lama. Umur pria itu pun saat ini baru 30 tahun dan menjadi yang termuda kedua setelah elang. Namun banyak orang yang meragukan kehebatannya karena pria itu jarang masuk ke dalam pertempuran. Jadi penilaian tentang kelayakan Brigadir Jenderal Nunes untuk memimpin pasukan Firefrost dipertanyakan. Pasalnya Firefrost adalah pasukan khusus yang menangani tentang permasalahan berat dan pertempuran besar. Panglima menganggukkan kepalanya sambil berkata, ya, aku pikir Brigjen Nunes adalah orang yang tepat untuk memimpin Firefrost. Apalagi kita tahu jika karirnya melesat dengan sangat cepat. Sosoknya mengingatkanku kepada Dewa Perang. Membandingkannya dengan seorang Dewa Perang. Apa dia sedang bergurau? Mayor Jenderal Diaz menggelengkan kepalanya dengan sangat tegas. Dia harus menolak dengan tegas demi kebaikan negara. Aku rasa mereka sangat berbeda sekali. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang sebelum menjadi pemimpin pasukan Frostfire sudah terbukti hebat. Tapi untuk nama yang Panglima ajukan itu belum terbukti kemampuannya. Prestasinya juga tidak mentereng. Dia hanya terlibat dalam 5 pertempuran dan kelimanya bukanlah pertempuran besar. Ya. Walaupun selalu membawa kemenangan, tetapi Frostfire B. Rak yang lebih layak, kata Maijen Diaz dengan suara yang tegas. Panglima terdiam sejenak. Sebenarnya dia juga setuju apa yang dikatakan oleh Maijen Diaz. Namun dia tetap harus menjadikan pria itu sebagai pemimpin pasukan khusus Frostfire karena pria itu adalah orang titipan dari seseorang yang memiliki pengaruh tinggi di negara es ini. Kamu nggak bisa menilai dari satu sisi saja. Kelihatannya memang dia hanya masuk dalam 5 pertempuran yang tidak terlalu besar. Tapi taktik dan strategi yang digunakan sangat modern dan jarang digunakan oleh negara lain. Jangan lupakan juga tentang karirnya yang melesat tajam, kata Panglima. Saat ini, posisi Panglima hanya berada di bawah Presiden saja. Jelas, tidak adanya Dewa Perang menjadikannya sebagai orang yang tidak bisa dibantah karena memegang kendali penuh dan tertinggi di kemiliteran. Gracia sudah mendengar cerita dari ibunya yang menceritakan tentang pertemuan dengan elang di apartemen. Karena belum mengetahui secara pasti tentang apa yang menjadi alasan elang berada di sana, Gracia pun memanggil salah satu manajemen apartemen untuk menanyakan perihal itu. Mereka kini berada di kafe yang ada di dalam apartemen. Ada apa? Bu Gracia memanggilku ke sini. Ada sesuatu yang penting, tanya Siren, karyawan manajemen apartemen. Gracia menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, sebenarnya bukan suatu masalah yang penting juga. Tapi ini masalah rasa penasaran saja. Siren tersenyum. Dia terlihat tidak nyaman karena sudah menduga sesuatu yang tidak enak. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanya Siren. Gracia melihat ke sekeliling. Ketika menyadari kondisi sepi, dia pun berkata, jadi,
Sebenarnya aku ingin bertanya tentang seseorang. Apa kamu kenal dengan seseorang yang bernama Elang Widarnako? Dia sering terlihat di sini. Benar saja, yang ingin ditanyakan oleh Gracia benar-benar terdengar tidak nyaman bagi Siren. Kamu kenal dengan orang itu bukan? Tanya Gracia. Siren menggelengkan kepalanya dengan wajah yang terlihat sangat tidak nyaman. Pasalnya seluruh karyawan apartemen sudah diminta sebelumnya oleh pihak manajemen untuk menyembunyikan identitas Elang Widarnako sebagai pemilik unit terbaik di apartemen. Oleh karena itulah dia tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Garcia menyadarinya. Dia pun sudah menyiapkan sebuah pelumas agar mulut Siren mau terbuka dan berbicara jujur. Dia mengeluarkan amplop berwarna coklat yang di dalamnya berisi uang yang cukup tebal, sekitar 5 juta. Lalu dia menyodorkan amplop itu kepada Siren. Mungkin saja kamu bisa membantuku. Tenang saja. Aku nggak akan memberitahu siapapun jika aku mendapatkan informasi tentang Elang darimu. Aku adalah orang yang pandai dalam menyimpan rahasia, kata Gracia seraya tersenyum lebar. Siren melihat amplop coklat yang diberikan oleh Gracia. Terlihat cukup tebal dan hal itu tidak bisa dipungkiri membuat dia tergoda. Tetapi rasa takutnya masih besar. Oleh sebab itu dia pun masih merasa ragu untuk bisa mengatakannya karena ragu dengan wanita itu. Apa kamu nggak yakin denganku? Aku hanya ingin tahu saja bagaimana kehidupan mantan suamiku itu. Aku nggak punya niat jahat. Kok, kata Gracia dengan wajah yang dipasang murung. Mendengar jika wanita di hadapannya itu adalah mantan istri Elang dan mimik wajahnya terlihat sedih, membuat Siren tergerak. Dia merasa tidak tega kepada wanita itu. Jadi Bu Gracia adalah mantan istrinya Pak Elang? Tanya Siren untuk memastikan. Gracia menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan dari Siren. Ya, aku baru saja bercerai dengannya. Selama hidup berumah tangga denganku, dia tidak pernah membuatku bahagia. Tapi sekarang, melihat dia hidup dengan baik dan terlihat sering berada di sini sampai beberapa orang yang kukenal mengatakan kalau dia memiliki unit apartemen di sini, hatiku merasa sakit. Aku rasa dia sengaja membawaku ke jurang kemiskinan karena memang nggak pernah mencintaiku. Dia jahat sekali, ucap Gracia dengan suara sedih seraya menunduk. Siren merasa kasihan dan tidak tega. Dia pun berkata, aku tidak menyangka kalau dia adalah orang yang jahat. Dia terlihat begitu baik hati. Mungkin wanita yang sering datang ke sini adalah selingkuhannya ketika kalian masih menjalin rumah tangga. Ya. Sontak saja Gracia terkejut ketika mendengar perkataan Siren jika Elang sering membawa seorang wanita ke sana. Apa? Dia sering membawa wanita? Apa wanita itu memiliki tinggi sekeningku? Tanya Gracia. Dia mengira jika orang yang dibawa oleh Elang adalah Gea. Siren mencoba mengingat-ingat terlebih dahulu tentang ciri-ciri wanita yang sering dibawa oleh Elang. Aku pikir dia lebih tinggi, bahkan lebih tinggi darimu. Kulitnya sawo matang dan rambutnya pendek di atas pundak. Tapi dia sangat cantik dan manis, terang Siren. Gracia tidak mengenal wanita dengan ciri-ciri itu. Dia pun kemudian berkata dengan menunjukkan wajah yang frustasi. Ah, dia memang memiliki banyak wanita. Bahkan aku nggak tahu wanita mana saja yang bersama dengannya. Citra Elang semakin jelek kini di mata Siren. Wanita itu yang sebelumnya memiliki rasa hormat yang tinggi kepada Elang, kini malah merasa sebal dengan pria itu. Jadi begini, Bu Gracia, Pak Elang itu membeli unit apartemen terbaik di apartemen ini yang harganya fantastis beberapa hari setelah Bu Gracia membeli unit apartemen di sini. Memang orang kaya selalu saja berbuat seenaknya. Bagaimana mungkin dia bisa bermain dengan banyak wanita dan menelantarkan istrinya? Mentang-mentang pemilik perusahaan Mediterranean Land, dia bisa bertindak semaunya kepada wanita. Dasar ria hidung belang, omel Siren. Wanita itu terlihat begitu kesal. Apa yang dikatakan oleh Siren benar-benar membuat Gracia terperanjat. Bahkan dia sampai terlonjak dan langsung berdiri tatkala informasi yang sangat mustahil dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya didengar oleh Gracia. Apa? Elang memiliki unit apartemen terbaik di sini yang harganya 250 miliar itu. Dia juga pemilik perusahaan Mediterranean Land. Apa kamu serius? Tanya Gracia dengan suara yang tinggi dan mata serta mulut yang terbuka lebar. Bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.